Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu itu jinya. Iya, Ustaz. Al-khamisu utawi kang kaping 5 yang kelima. Iku khalaqa dadiaken sapa Allah menciptakan al-bihar ing pirang-pirang segoro lautan sab'atan ing pitu. Allah menciptakan lautan ada 7. Ewadali qaulu ta'ala dawahane Allah ta'ala wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhur. Wal bahru utawi laut iku yamudduhu dawa akan sapa Allah ing bar. Laut Allah panjangkan. Bahkan kalau laut kidul kan itu nyambung ke negara-negara yang lain, iya kan, samudra itu ya Allah panjangkan. Mimbadi iku lam sawise bahar sab'atu abhurin utawi 7 pirang-pirang lautan. Lautan mana aja ada 7. Awalu tekan kawitan iku Tobaristan, subhanallah. Lautan negara Tobaristan. Wasani iku Baru Karman, lautan tanah Karman. Wasalisu adapun yang ketiga iku Bahru Aman ya. Aman ya, Ji. Lautan tanah Aman. Aman yaitu Aman, Yaman, Yordan ya. Golongannya situ. Arabi utai kang kaping 4 iku Bahrul Kuljum. Lautan tanah Kuljum. Al-khamis utai kang kaping 5 iku Bahru Hindustan. Lautan tanah Hindustan. India. Asa disutai kang kaping 6 iku Bahru Rum. Lautan negara Rum, Romawi. Asabiu utawi kang kaping 7 iku Bahru Maghrib. Lautan tanah. Tapi Romawi dengan Roma yang itu beda deh. Bukan Roma apa? Bukan Roma itu, bukan itu. Qala Allah Ta'ala ngandika sapa Gusti Allah Ta'ala subhanallah. Wa huwal ladzi sakhara bahra al ayah. Wa ta Allah. Iku alladzi dzat sahara kang ngelulutaken, maksudnya melulutkan teh menundukan. Sapa Allah al bahra lautan. Loh, Ci, kapal bisa berlayar di laut, perahu. Itu kenapa? Karena Allah yang menundukkan lautan. Coba aja kalau Allah bukan yang menundukkan, nggak mungkin perahu bisa ngambang di air. Orang nyemplungin paku satu ngelelap ya deh. Tapi paku banyak gitu. Ini. Kenapa? Karena Allah yang menundukkan lautan. Makanya apa ilmu-ilmu pelet biasanya yang pengasihan kalau saya santai. Bahasanya mana Allahumma sakhirli. Ya Allah, tundukkanlah dia kepada sahirli apa gitu ya. Ini sakhara deh, menundukkan di laut sehingga bisa orang berlayar karena Allah yang menundukkan itu laut. Kayak onta, kenapa onta bisa ditunggangi kuda? Karena Allah yang menundukkan. Kalau nggak Allah tundukkan dibanting tuh orang naik onta atau naik kuda. Karena Allah yang menundukkan mereka sehingga mereka bisa dimanfaatkan oleh manusia. Qala Allah Ta'ala ngandika sapa Gusti Allah Ta'ala jama'tu kata Allah ngumpulaken sapa ingsun fil bahri ing dalam lautan ma'aini ing banyu loro muhtalipaini kang beda-beda karone hada utai iki segara iku adbun tawar uratun tur kang enak saigun kang enak opo sarabuhu nginuma wa hada utai iki segara iku milhun asin ujajun kang banget wajal tulan dadi akan samsun baina umaing dalam antaran dua lautan barjahon ing pemisah layah talik tu ora campur opo ahaduhuma salah si lautan kang tawar dan lautan kang asin. Itu kan ada di apa daerah apa tuh deh, dua lautan itu nggak menyatu, Ji. Yang satu airnya tawar, yang satu airnya asin. Di daerah mana? Ya Allah, daerah mana ya? Ada itu di situ. Itu orang bisa taunya kenapa, Ji?
Karena Allah berfirman dalam Quran, kemudian dicari di mana ini yang dimaksud oleh Allah itu di ayat Quran itu, maka ketahuan lah itu. Nah, daerah itu ternyata itu kan maha kuasa Allah, lautannya menyatu tapi lautan satu tapi airnya dua rasa. Nah gitu, yang satu nggak bisa nyampur, yang satu tawar yang satu di situ maha kuasanya Allah. Ya sebetulnya semuanya itu tanda-tanda kekuasaan Allah, cuman kan manusia ini pengennya nggak biasa ya. Nadhiru nih perumpamaan tadi, lautan ada yang asin ada yang tawar ya. Nadhiru ton dene subhanallah bahreni, dua lautan itu subhanallah. Iku ahron itu ngetoakan sapa ingsun, Allah mengeluarkan mimbaini farsin, saking antara teletong. Teletong itu kotoran binatang nih, bahasa Jawa teletong. Kalau kotoran manusia makan TAI ya, itu bahasa Jawanya teletong, kayak kotoran sapi, kotoran onta, kotoran domba. Orang Jawa nyebutnya teletong. Wadah min landarah, di antara darah dan teletong keluar labanan susu kholison kang murni saigon kang enak. Itu kan susu itu susu sapi apa susu kambing itu adanya tengah-tengah tengah-tengah antara teletong dan darah. Teletongnya najis, darah dia najis, tapi nggak campur. Coba tanya susu emang ada di mana? Itu di antara tengah-tengah antara teletong dan darah. Teletong najis, darah keluarlah tengah-tengahnya susu yang murni, yang menyehatkan, yang halalan thayyiban. Di sini bahasanya labanan kholison, yang murni, saigon yang enak. Itu bukti kekuasaan. Kok nggak nyampur itu loh. Kayak tadi lautan, tadi dua lautan, ada yang asin ada yang tawar, kok nggak nyampur. Itu perumpamanya yang ada di binatang itu begitu. Susu, air susu nggak nyampur. Wajal tulan dadi akan sapa ingsun bainahuma ing dalam antarane parsin wadamin, antara teletong dan darah, hajijan ing aling-aling pembatas, ada penghalangnya sehingga susu nggak bercampur dengan darah, nggak bercampur dengan kotoran. Kalaupun orang bercampur kotoran itu karena itunya nggak dicuci dulu aja deh pentilnya, coba cuci. Enggak, orang kadang kan kotor, cuci tangannya kotor, sebenarnya udah pasti bersih, nggak bercampur dengan darah maupun. Layah tali itu orang nyampur opo ala banu susu bidami kalawan getih, wadamu lan orang nyampur opo adamu getih bila bani kalau susu nggak mau bercampur dengan darah, darah juga nggak bercampur dengan susu. Tuh, kalau bercampur nggak bisa diminum, iya kan? Tuh, subhanallah ya Allah. Wanadiruhu perumpamanya lagi deh, perumpamaane wanadiruhu taitondone laban seperti susu. Iku jama tungumpulaken sapa ingsun asyahda ing madu, wasumma lan upas racun. Aku mengumpulkan antara madu dan racun nahli ing dalam tawon. Tawon itu kan di situ ada madu ya juga ada racun. Tapi terpisah. Pasumu maka utawi racun atau upas atau bisa iku sababu halakil ahya, jadi sebab matine pirang-pirang wong kang urip. Bisa atau racun itu penyebab matinya orang yang hidup. Sedangkan madu wasyahdu utai madu iku sababu sifa ilmardo, jadi sebab warase pirang-pirang wong kang sakit. Kalau madu menjadi sebab obat atau sembuhnya orang-orang yang sakit, kalau racun menjadi sebab matinya orang-orang yang hidup. Nggak nyampur madu dengan itu. Makanya orang beli madu nggak takut ada upasnya, ada racun, enggak. Memang udah Allah yang bikin, nggak nyampur.
madu memang udah di Al-Qur'an ini obat. Wajal tulan dadiakeun sapa ingsun bainahuma ing dalam antara syahdu wasum apa madu dan racun Allah jadikan hajijan ing pembatas penghalang nggak menyampur madu dan racun. Makanya dulu ada lagunya madu dan racun ya. Madu di tangan kananku kata dia. Ingat dulu waktu saya udah SD SMP. Hah? Racun di tangan kiri katanya. Nggak nyatu maksud lu. Ya kan? Ada lagunya dulu madu dan racun. Haji itu ngalaman Ji? Apa? Tahu. Hah? Tahu tapi. Oh, tahu. Selahir waktu Haji. Iya kan benar dia dulu populer kan? Ada lagu madu dan racun. Ada. Itu memang berpisah madu sama racun. Gak bisa nyampur. Layak tali tu orang bisa nyampur opo ahaduhuma salah saja syahdu asum madu dan racun bil ahori kalau nonehe ya kecuali kita yang nyampurin sendiri diminum jadi racun ya. Tapi di sana enggak. Wa nadirhu utai tondene lagi maksudnya persamaannya lagi di jamatu kadzalika hal kayak mukon-mukono jamatu ngumpulakeun sapa ingsun bil mukmini ing dalam wong mukmin an nafsa ing nafsu wal qalbalan ati. Aku mengumpulkan di hatinya orang mukmin ini ada nafsu ada hati. Ya, di orang mukmin ini punya nafsu ya punya hati. Pan nafsu mangkau nafsu ku tamilu condong apa nafsu ila dunya maring dunya. Kalau nafsu ini condongnya ke dunia. Cari duit yang banyak. Makan enak, pakaian yang bagus. Itu nafsu tuh. Condongnya urusan-urusan dunia. Wal qalbu utawi ati kucak yamilu condong apa qalb ila ubba maring akhirat surga. Hati ini. Karena hati ini tahu ini lu nikmatnya cuma sebentar, sekejap. Akhirat itu nikmatnya selama-lamanya. Masa kita mengorbankan nikmat yang selama-lamanya karena untuk kenikmatan yang sesaat? Mana dunia Ji? Makan seenak apapun ricis pun hanya di sini, udah lewat dari sini udah terus. Malah bau, mungkin lebih bau daripada makanan biasa. Ya Dek. Iya kan? Nikmat. Itu kalau nafsu ya tetap penasaran. Nafsu. Pokoknya condongnya urusan duniawi. Tapi kalau hati condongnya akhirat. Selama hatinya masih hidup ya. Kecuali orang hatinya udah mati udah. Ya udah tahu udah nggak condong ke akhirat pun. Itu karena hatinya udah mati, udah dicas ya nggak pernah. Ya, disirami nggak pernah ya udah. Aslinya hati itu selalu condong pada. Makanya kata orang hati ini nggak bisa bohong. Iya kan? Yang suka bohong itu nafsu mulut. Kalau hati nggak, karena memang condongnya ke akhirat gitu. Ba'ata itu maka awe sopo ingsun lahu maring mukmin, maka Allah berikan kepada orang mukmin adina ing agama ma'adunya sarta dunia. Ya agama juga dunia. Dunia ini sebenarnya enggak tercela asal dunia itu dibuat membantu keselamatan akhir. Makanya kata Nabi, nikmal malu soleh lirojuli soleh. Sebaik-baiknya harta itu harta berada di tangan orang yang soleh. Kayak kemarin tuh di Irsadul Ibad. Jadi harta yang baik di tangan orang yang soleh. Makanya di Al-Quran Allah memuji orang-orang bekerja berdagang. Rijalun la tulhihim tijaratun antik. Ada orang-orang yang usahanya kerjanya tidak merupakan ibadah kepada Allah. Waktu ibadah ya ibadah. Orang ini ibadahnya hanyut semuanya, hilang semuanya. Itu tercela kalau begitu. Tapi ada orang-orang yang walaupun bekerja, berdagang, berusaha tidak mengganggu, justru malah membantu untuk zikir kepada Allah, untuk mengingat Allah, untuk taat kepada Allah. Nah, orang mukmin gitu dikasih oleh Allah nih agama beserta dunia. Kemudian tapi nggak ngaruh dunianya, nggak menjadi rusak agamanya, nggak. Kenapa? Waja'altu landa dia akan sampai ingsun bainaha indal mantan dunia hajijan ing pembatas
ada pembatas. Dia bisa milah-milah sehingga dunianya tidak mengganggu akhiratnya. Hebat. Pala tadururu maka ora bahaya apa dunia bidini kawan agama, sehingga dunianya nggak bahaya sama agama. Orang mukmin yang hebat ya. Ya tapi banyak orang yang agamanya rusak karena dunianya. Gara-gara dunia terakur yang dulurnya banyak gara-gara. Wala yadururu lan ora bahayani opo adinu agama bidunya kalau dunia. Agamanya juga tidak membahayakan dunianya. Dia beragama baik tetap berikhtiar juga baik. Kenapa dia bisa begitu? Bifadli, sebab anugerah dari Allah. Wa karamilan sifat loman ingsun. Nah,